Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Mizan Jibatullah, NIM 19.18015 dari kelas D, mata kuliah pemrograman mobile, dan rekan saya. Nama saya Erta Dustiawan, NIM saya 19000180006 dari kelas A. Ya, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas proyek dari mata kuliah pemrograman mobile, mana yang akan kita presentasikan di sini yakni berupa job desk dan juga demo program aplikasinya. Untuk yang pertama, langsung saja aplikasi yang kami buat bernama pencarian laundry. Ya, untuk programnya seperti ini. Ini eh, ada error seperti ini karena Android Studio yang saya gunakan belum terinstall dengan baik, tapi secara program berjalan dengan lancar. Oke, di sini yang bisa saya jelaskan, bagian saya itu saya membuat desain UI dari aplikasi Laundry. Kemudian juga saya bertugas untuk membuat em, login page, register, dan homepage. Untuk yang pertama, login page-nya di sini, activity login-nya. Nah, di sini saya menggunakan implementasi dari SQLite, di mana nanti SQLite ini berguna untuk menyimpan username dan password dari user, admin, ataupun klien gitu. Untuk yang pertama, dalam penggunaan SQLite, di sini kami mengimplementasikan dengan cara yang pertama menggunakan Java kelas baru. Di sini kami beri nama DB Helper. Kemudian kita mengextend SQLite Open Helper yang mana ini merupakan fungsi untuk pengimplementasian SQLite. Nah, di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu nama database-nya apa. Di sini kami beri nama DBLGIN. Kemudian deklarasikan juga nama tabelnya, yaitu tabel login. Dan selanjutnya mendefinisikan tipe data dari masing-masing row-nya gitu. Yang pertama untuk ID, di sini dengan nama underscore ID, kemudian username-nya kita beri nama username, kemudian password-nya diberi nama password. Lalu selanjutnya di sini membuat on-create SQLite database. Nah, di sini fungsi ini adalah fungsi untuk membuat tabel database, di mana kita akan menggunakan row ID, tadi di sini adalah underscore ID, sebagai primary key-nya. Jadi, dalam database ini, dia akan melihat ID-nya sebagai primary key. Kemudian, memasukkan row text, di sini username-nya, kemudian dan password-nya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk memasukkan data juga di sini kita mendefinisikan fungsi insert data, di mana insert data ini nantinya digunakan ketika user melakukan register akun baru, begitu. Seperti ini, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke login activity-nya. Jadi di sini ketika Nek di main ya, ah main oh ya activity di ya main loginnya. ya main activity. Di sini main activity adalah kelas Java atau XML yang pertama kali di load gitu. Jadi dia akan meload terlebih dahulu login seperti ini. Mana ya tampilannya? Oke. Nah, di sini ini tampilannya. Saya membuat layout gitu ya, edit text di mana ini berguna untuk memasukkan username. Dan di sini yang penting juga dalam pembuatan tabel teks ini perlu diperhatikan ID-nya. Sini diberi nama ID
tx username, kemudian password-nya juga menggunakan tx password. Lalu setelah diketahui ID-nya apa, masuklah ke dalam main activity.java-nya. Jadi di sini dia akan mengeksekusi ID dari main activity di mana kita definisikan terlebih dahulu tipenya apa, kemudian ID-nya apa, dan juga button-nya sebagai eksekutornya apa. Dan juga di sini button-nya diberi ID juga, btn login. Nah, jadi ketika tombol ini dipencet atau ditekan, dia akan mengeksekusi DB helper-nya nanti. Nah, di sini terlihat yang pertama mendefinisikan terlebih dahulu masing-masing ID-nya. Nah, di sini ID username, kemudian password-nya, dan juga button login-nya. Lalu selanjutnya adalah mendeklarasikan atau mendefinisikan database helper-nya, yang mana nanti digunakan untuk memanggil data dari SQLite. Nah, di sini dia akan mencari berdasarkan ID-nya terlebih dahulu. Dan di sini juga kami menyediakan tombol untuk melakukan registrasi. Tombolnya di sini, create account di sini. Nah, nanti jika create account-nya diklik, dia akan memanggil activity atau memindahkan gitu ke register activity. Kemudian jika tambah login yang ditekan, maka dia akan mengeksekusi program berikut. Yang pertama, dia akan melihat database, dia akan melihat username yang diinputkan ini, kemudian akan dicocokkan dengan username dan password yang ada pada SQLite. Nah, jika bernilai sama atau true, maka dia akan masuk ke dalam login activity, yaitu yang mana login activity ini adalah homepage dari aplikasi kita. Dan dia akan menampilkan login successful. Lalu jika salah, maka dia menampilkan tampilan berupa fail dan akan tetap berada di halaman yang sama. Oke, itu untuk login-nya. Kemudian jika kita menekan tombol register, maka masuk ke dalam halaman register. Nah, di sini untuk registernya, kemudian ini register.java-nya. Sama dengan login, dia akan membaca terlebih dahulu, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel atau ID dari file XML-nya. Di sini tiap-tiap bentuk ada ID-nya. Nah, kita definisikan juga, kita panggil database helper-nya. Lalu jika sudah, kita definisikan data helper ini, kemudian juga ID-nya. Lalu di sini juga saya sediakan tombol back to untuk kembali ke dalam login page. Nah, jika register ini diklik gitu, maka dia akan kembali ke main activity, yang mana main activity adalah login page-nya. Lalu jika tombol register ini ditekan, dia juga akan melakukan input database gitu. Seperti biasa, sebelum melakukan input, definisikan dulu username-nya seperti apa, password-nya, dan password kedua. Jadi di sini ada 3 value, yang pertama password, kemudian password yang kedua. Ini kedua ini untuk mencocokkan apakah sama atau tidak gitu. Nah, jika password-nya sama atau tidak sama, maka akan menampilkan toast seperti berikut ini. Jika password-nya tidak sama ya, tidak sama, maka akan menampilkan tulisan atau info password not match atau password tidak sama. Kemudian jika password dan username-nya dikosongkan, maka dia akan menampilkan yang berikut ini. Username atau password tidak boleh kosong. Kemudian jika semuanya diisi, maka akan ini. Jika semuanya diisi dan password-nya match, maka register successful atau berhasil. Itu untuk register activity.
Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya terkait, program aplikasi dan demo programnya. Oke, eh, baik, di sini saya akan menjelaskan job desk saya, yaitu membuat tampilan home sama membuat tampilan peta. Baik, langsung saja di sini yang pertama untuk petanya saya menambahkan dependensi, yaitu seperti Google Play Service Maps, kemudian saya menambahkan juga card view dan volley nanti untuk memanggil API-nya. Baik, kemudian dan juga untuk Google Map API-nya di sini untuk setting API key-nya. Kemudian di peta activity pertama di sini pendeklarasian Google Map API, kemudian ada peta binding, kemudian URL untuk API-nya. Kemudian di sini on grid ini bawaan dari Google Map. Kemudian di sini ketika on map ready, di sini mengambil data dari URL tersebut dari yang di atas. Dan hasilnya ini datanya berbentuk JSON. Ya, sebelum itu di sini saya juga membuat database di MySQL. Ada tabel place di sini berisi nama tempat, kemudian ada latitude dan longitude. Nah, ini untuk API JSON-nya. Nanti untuk diambil datanya dan ditampilkan ke sini. Di sini mengambil data dari URL API, kemudian diubah dari array, kemudian ke objek. Nah, di sini karena balikan dari latitude dan longitude adalah string, di Java ini diparsing menjadi data double. Jadi biar tidak error. Kemudian kameranya di zoom to ke 12. Baik, kemudian untuk petanya di sini bawaan dari Google Map menggunakan fragment. Kemudian untuk home-nya di sini tampilannya seperti ini. Ada dua menu. Di sini menggunakan grid view, grid layout, dan card view. Ada lokasi laundry, kemudian ada tombol sign up. Baik, di sini, nah di login activity ini ada tombol untuk maps-nya, kemudian untuk logout. Nah, untuk map ini nanti untuk menampilkan ke peta activity ini. Baik, untuk demo aplikasinya, ini langsung demo aja ya. Nah, di sini berhubung karena belum punya akun, kita buat akun dulu, klik di tombol create one. Nah, kita masukin nama, misal demo. Dengan passwordnya, misal password pertama A, kemudian password keduanya B, kita tes. Nah, password tidak sama. Kemudian kita samakan dan hasilnya register berhasil. Nah, kita login coba, login dengan password yang berbeda, misal 123. Kita coba login file karena data tidak temukan. Jika passwordnya benar, langsung ready intent ke halaman home. Nah, di sini cuma ada dua menu. Nah, di sini ada lokasi laundry dan sign out. Ketika lokasi laundry diklik, nanti muncul access location.
dan akan menampilkan data tempat laundry yang sama dengan yang ada di data JSON ini. Nah, ketika diklik markernya ini ada namanya. Nah, ketika markernya diklik, nanti akan muncul namanya di Ican Laundry, AK Laundry, dan Rahma Laundry, dan masih banyak lagi. Nanti bisa ditambahkan di database ini. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Sekian. Nah, ini untuk tombol logoutnya. Oke ya. Ya, jadi dalam implementasi aplikasi ini, kami mengimplementasikan 3 option, yaitu yang pertama tadi SQLite kita implementasikan untuk login dan register, kemudian juga Google Maps, kemudian yang ketiga kita implementasikan juga web service, di mana web service ini tadi untuk penyimpanan koordinatnya ya Mas Erta ya. Iya benar. Nah, dan juga sudah kita siapkan untuk file APK-nya, nanti juga kita sertakan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dari saya dan Erta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.